Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, baik. Ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk memperlancar kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Dede untuk bisa memimpin doa ya. Silakan. Kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hadir semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita bisa belajar dengan lancar ya hari ini ya. Amin. Yang masih ingat kita belajar apa hari Minggu kemarin? Apa pun zakat, Bu? Bukan. Mbak Dede tahu nggak? Itu indahnya saling menghargai. Iya betul. Ini di minggu kemarin kita itu belajar tentang aku anak soleh ya. Ada materi tentang indahnya saling menghargai dan manusia sebagai khalifah. Di dalam manusia sebagai khalifah itu, manusia itu harus saling menghargai, menghormati atas perbedaan. Nah, masih kita menyambung dalam materi minggu kemarin, kita itu sekarang akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Dalam hal ini kita akan membahas tentang zakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam hari ini yaitu akan menjelaskan tentang konsep zakat, mulai dari definisi zakat, jenis-jenis zakat, penerima dan pemberi zakat. Kemudian menghitung besaran zakat fitrah dan zakat mal dengan kasus yang sederhana. Kemudian memahami pentingnya zakat dalam Islam. Oke, anak-anak coba kita amati gambar berikut. Ini gambar tentang apa ya? Tentang berbagi. Apa? Sumbangan. Kemudian apa lagi? Berbagi. Berbagi, betul. Iya, kira-kiranya anak-anak pernah tidak berbagi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, gimana? Oke. Bagi apa ya? Jajan. Berbagi jajan, betul. Gimana perasaannya perasaan Mas Dede atau Mbak Dede dalam ketika berbagi itu? Senang, Bu. Senang, iya ya. Seperti tampak gambar di sini, ada senyum yang merekah, ada senyum yang sangat dinantikan dari orang yang sangat membutuhkan dari hasil berbagi kita ya. Jadi kita jangan sekali-kali merasa pelit ya anak-anak, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sangat pemberi rezeki yang sangat banyak gitu ya. Jadi jangan khawatir akan dari berbagi kita itu menjadi berkurang. Kira-kira anak-anak pernah tidak memikirkan mendengar kata zakat fitrah atau zakat mal? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Kapan ya? Bulan Saum, Bu. Bulan Saum. Ya, berarti bulan Ramadan. Ya, kira-kira tahu nggak kenapa zakat itu penting dalam agama Islam? Belum, Bu. Mengajak untuk berbagi, Bu. Ya, betul. Oke, berarti nanti kita akan mencapai kenapa lebih tahu dan lebih memahami tentang pentingnya dalam agama Islam, zakat dalam agama Islam. Oke, selanjutnya Ibu mau membagi kelompok ya. Nah, jadi kelompok 1 yaitu oleh di kelompoknya Mas Dede dan kedua ada Mbak Dede Mutmainah ya. Anak-anak Ibu di sini mempunyai permasalahan ya, yang harus anak-anak temukan solusinya. Bisa secara kelompok dengan mencari pada buku ajar atau video ajar, nanti Ibu akan bagikan, atau referensi lainnya. Permasalahannya bisa dibaca Mas Dede? Oke, siap, Bu.
Pak Ismail adalah seorang guru yang mempunyai keluarga berjumlah 4 orang. Ya. Terdiri dari Pak Ismail, istrinya, dan 2 putra putrinya. Setiap bulan menerima gaji 10 juta rupiah. Menjelang akhir Ramadan, ia harus membayar zakat fitrah dan mendengar bahwa ia juga harus membayar zakat mal dari gajinya. Bingung bagaimana cara menghitungnya dan siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Tolong bantu Pak Ismail. Tuh, bagaimana cara Pak Ismail menghitung zakat fitrah keluarganya yang akan dibayarkan dalam beras? Kedua, berapa zakat mal yang harus dibayarkan Pak Ismail selama 10 tahun? Ketiga, bagaimana ia bisa menyalurkannya dengan benar? Coba nanti Ibu akan tampilkan video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, pernahkah kalian berbagi? Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang maha pemberi. Karena itu, berbagi adalah cat dengan berbagi. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jenis zakat ada 2 macam. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. Zakat fitrah dikenal dengan zakat jiwa. Menurut bahasa, artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah apabila ia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur di akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya adalah bahan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang terberas. Orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Golongan yang paling utama dalam penerimaan zakat yaitu adalah fakir miskin. 2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil perdagangan atau bekerja, hasil pertanian dan perkebunan, binatang ternak, barang temuan. Ketentuan orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Sedangkan ketentuan harta yang wajib dizakatkan yaitu cara memperolehnya dengan halal dan baik, hartanya pun mencapai nisab, uang sesuaikan dengan harga beras di daerahmu. Yang kedua, perhitungan zakat mal, yaitu dengan cara hitung total harta yang dimiliki dikurangi dengan hutang dan kebutuhan pokok. Jika sisanya harta sudah mencapai nisab, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta tersebut. Anak-anak silahkan setelah menyimak videonya, kalian bisa tadi menjawab permasalahan yang tadi Ibu sampaikan di awal pembelajaran. Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan. Kita akan membantu Pak Ismail dalam membayar zakat fitrah dan membayar zakat mal, kemudian bagaimana kita menyalurkannya dengan benar. Baik Bu, sudah Bu. Mas Dede, bisa bantu tolong Pak Ismail untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Pak Ismail,
eh, perlu membayar zakat fitrah sebesar 30.000 per orang. Kenapa? Karena katanya terdiri dari 4 orang. Zakat kita yang harus dibayarkan dalam bahan makanan pokok adalah 4 kali 2,5% kilogram yang berat atau bahan makanan pokok. Terima kasih Mas Dede. Sekarang nomor 2 coba dari Mbak Dede. Ya Bu, nomor 2 jawabannya zakat mal. Penghasilan tahunan Pak Ismail adalah 10 juta Ya. kali 12 bulan sebesar 120 juta. Ya. Karena penghasilannya melebihi nisab yaitu 85 gram emas setara dengan 85 juta, maka ia wajib membayar zakat mal. Zakat malnya dihitung 2,5% dari penghasilan. Jadi zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Pak Ismail adalah 120 juta kali 2,5%, yaitu 3 juta rupiah. Sekarang nomor 3. Ada siapa yang mau menjawabnya? Saya. Oke, silakan Mas Dede. Cara menyalurkan zakatnya adalah kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Dan zakat mal dapat dizakat melalui lembaga amil zakat yang terpercaya atau langsung kepada yang orang-orang dari golongan penerima zakat. Kita bahas ya anak-anak. Nah, tadi benar oleh Mas Dede bahwa Pak Ismail itu harus membayar zakat sekeluarganya itu sebanyak 10 kilogram beras. Pak Dede, tepuk tangan untuk Pak Dede. Mas Yeay. Oke. Ya, oke. Tadi untuk Mbak Dede, nomor 2, ketika zakat mal yang dihasilkan oleh Pak Ismail itu sudah mencapai nisabnya. Betul tadi untuk Mbak Dede, dengan hasil akhir zakat mal yang harus dibayarkan oleh Pak Ismail adalah 3 juta rupiah. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Dede. Oke. Nomor 3 tadi terakhir. Nah, untuk menyalurkan zakatnya, Pak Ismail itu bisa memberikannya kepada fakir miskin yang berada di sekitar rumahnya. Kemudian bisa dengan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya dan bisa langsung diterima atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, tadi yang berhak menerimanya itu tidak terlepas dari 8 golongan ya, ada fakir, miskin, amil zakat, mualaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terakhir, manfaat dari zakatnya. Dari zakatnya banyak sekali memiliki manfaatnya, yaitu yang pertama dari membayarkan zakat, kita dapat membersihkan harta dan mensucikan diri. Kemudian bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, kemudian menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial dan memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Anak untuk penugasan selanjutnya, nanti Ibu bagikan di LKPD-nya di grup aja ya. Ya, Bu. Nah, penugasannya. Nanti kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk itu kita baca bersama-sama kesimpulannya. Zakat adalah rukun Islam yang wajib bagi muslim yang memenuhi syarat tertentu. Terdapat 2 jenis utama zakat, yaitu zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idul Fitri dan zakat mal yang dikenakan atas harta seperti emas, perak, dan penghasilan. Zakat dibayar oleh mereka yang mencapai nisab atau batas minimum harta dan haul masa 1 tahun untuk harta yang dikenakan zakat mal. Penerimaan zakat terdiri dari 8 orang, termasuk fakir miskin dan orang-orang yang terlilit hutang. Zakat tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan harta pemberinya dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Terima kasih sudah belajar dengan Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari dan bisa anak-anak paham akan apa itu zakat. Oke? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada. Sekian dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah semuanya. Alhamdulillah. Alamin. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Bu Eka.